Halo, As, Algi, Bel, saya Ines Aca, Binan dan Bunda, Bibun lagi di sini. Di vlog Terjebak Cinta. Empat hal yang emang perlu dipikirin kalau mau pindah ke Quebec, Kanada, seperti yang Bibun ceritain di vlog-vlog kemarin. Emang dipikirin. Kalau dingin, ya dianget-angetin. Kalau nggak cukup uang, ya dicukup-cukupin. Kalau sepi, tinggal diramein. Kalau nggak bisa ngomong bahasa Prancis, ya tinggal dibisa-bisain. Gampang kan? Serius, ini bukan ngegampangin. Ini cuma sekedar mengikuti petuah Gus Dur. Dan perpaduan petuah profesor kreativitas kita Eyang Kung dan gaya ikigai Eyang Ting. So, yang pertama, kalau dingin, ya diangetin. Ngangkatin diri pastinya prinsipnya cuma dua. Pakai baju yang sesuai untuk diri sendiri dan pilih tempat yang anget atau bikin tempat jadi anget. Prinsip bikin anget itu prinsip kue lapis. Karena badan kita ngeluarin panas, ruang antara badan kita dan lapisan itu akan menyerap si panas. Sementara si lapisan menahan si panas biar nggak kabur atau minimal lama sebelum kabur. Kayak kalau kita dive air yang masuk ke wetsuit bakal anget oleh badan kita. Dan air pipis. Sementara si wetsuit menahan si panas biar nggak kabur. Prinsip sama supaya nggak kedinginan di Kanada. Cuman karena di darat kita banyak keringetan dan keringat ini harus keluar, wetsuit officially bukan standar untuk nggak kedinginan di daratan. Di darat daripada pakai baju anget satu yang tebal banget, lebih baik pakai baju berlapis-lapis. Basically ada 3 layer yang penting untuk both atasan dan bawahan. Pertama base layer. Karena ini pada prinsipnya daleman dan ngepas badan, badannya harus nyaman. Bahannya harus nyaman, breathable dan ringan. Nah, buat Bibun in general, merino pilihan pertama karena dia nggak itchy kayak wool biasa dan super anget dan super breathable. Sintetis pilihan kedua, but karena ini chemical banget, kita harus pintar-pintar milih jenis bahannya dan perusahaan yang ngebuatnya. Chemical juga kadang gampang banget bau, harus dicek apa ada fitur mengurangi baunya. Dan sebagai seorang fashionista yang pelit, baju untuk lapis pertama ini Bibun akan pilih yang high quality, nyaman, gak gampang bau dan tahan lama. Nggak peduli warna, nggak peduli model dan lain-lainnya. Gak ada yang lihat anyway dan bisa dipakai terus tanpa harus sering dicuci karena bau atau basah keringetan. Dan karena di sini cuacanya kering, baju bisa dipakai berkali-kali, apalagi kalau winter. Nah, lapisan kedua ini baju anget, sweater, termasuk mantel yang kita suka pakai kalau naik gunung di Indo atau kalau naik motor jam 2 pagi di Lembang. Kadang kalau cuaca dingin banget, kita bisa milih bahan yang beneran isolasi panas, seperti flanel, wool, jaket dengan isi bulu binatang atau sintetis. Bawahannya bisa bawahan kita terbiasa pakai, jeans tebal misalnya. Lapis ini lapis yang untuk fashionista bisalah dikompromi antara kualitas dan gaya. Soalnya ini yang paling sering kelihatan. Kalau Bibun di Indo, Bibun pakai jaket kalau masuk mall atau ruang ber-AC. Nah, jaket atau lapisan paling luar Bibun yang harus gaya. Nah, di sini kita lebih sering masuk ruangan lalu harus buka jaket printer karena kebanyakan ruangan berheater. So, lapisan tengah ini lapisan yang paling sering dilihat sama orang. Kemudian lapisan terakhir. Ini lapisan yang paling penting sebagai pertahanan utama terhadap cuaca. Dingin, salju, angin, hujan, dan tergantung cuaca kita juga kadang butuh bawahan lapisan luar. Kalau lapisan tengah kita kurang anget, lapisan luarnya harus nendang. Nah, lapisan luar ini biasanya yang paling mahal, tapi ya kelihatannya cuma pas kita ada di luar atau pas masuk ruangan sebelum nutup jaket. So, lapis luar Bibun, sang fashionista ini, warna dan stylenya biasanya netral, biar match sama whatever gaya dan warna lapisan tengah Bibun. Lalu untuk mastiin badan kita ketutup as much as necessary, ya aksesoris dan tentunya sepatu. BTW, sarung tangan yang kayak gini lebih hangat daripada yang gini ya. Cuma ya lebih susah megang-megang, apalagi swipe HP. Kalau ngomongin soal aksesoris, banyak banget nih yang come handy, mulai dari tempelan kaki, tempelan tangan, dan tempelan sepatu yang anget, sampai yang elektrik. Favorit Bibun yang tempelan ini, kerja pakai sistem oksidasi, campuran mineral alam biasa, garam, besi, karbon, bisa tahan lumayan lama. Kalau cuma pakai bentar, tinggal masukin ke ziplock, lalu proses oksidasinya on hold. Nah, sepatu. Agak susah pakai sepatu berlapis-lapis, tapi pada prinsipnya sepatu winter harus sedikit kegedean. Harus muat pas kita pakai stocking plus kaos kaki tebal. Dan sebaiknya waterproof tapi breathable, either Gore-Tex, good quality kulit, dan lain-lain. Surfi dan Uzbek gimana? Mereka pakai baju lapis-lapis enggak? Surprisingly, untuk anjing tropis, Surfi dan Uzbek, terutama Surfi, mereka jauh lebih cepat beradaptasi. Tahun pertama pas winter, bulu mereka jadi tebal banget.
Sufi kayak pakai karpet, Sufi jadi super fluffy. Kalau masih lebih anget dari minus 15 derajat, mereka masih santai pakai jaket, nggak kayak bibun. Untuk lokasi, pastiin rumah kita punya isolasi yang bagus. Kalau enggak, biaya listrik atau kayu bakar untuk ngangetin pas winter bakal mahal banget. Kalau tinggal di duplex atau triplex, apartemen lantai 2 dan 3 yang banyak banget di kota-kota besar di Quebec, lantai atas selalu lebih panas dari basement atau lantai paling bawah. Ingat kelas fisika, pas SMA, udara panas naik ke atas karena berat jenis lebih rendah dan udara dingin turun ke bawah karena berat jenisnya lebih besar. Terus solar pasif, rumah dengan kaca besar menghadap selatan, pilihan terbaik. Loh, selatan. Kalau di Indo kita disaranin cari rumah menghadap timur. Nah, tips soal cari tempat tinggal di Quebec nanti bakal Bibun bahas di vlog-vlog khusus. Kalau bepergian gimana? Quebec buat Bibun soal respons logistik mengatasi badai salju top banget deh. Emang itu subjektif karena Bibun gak pernah tinggal di negara lain yang saljunya seseru atau lebih seru dari Quebec. But selalu ada tim yang siap untuk ngeruk salju dari jalanan. Dan kalau tinggal di kota besar seperti Montreal, ada metro kereta bawah tanah sepanjang 70 km, jadi terlindungi dari cuaca dingin atau cuaca panas. Dan ada 33 km of jalanan underground yang anget dan adem kalau lagi musim panas yang menghubungkan lokasi-lokasi strategis. As soon as kita bisa manage to feel warm, things are amazing. Amazing in the sense that untuk orang yang senang adventure, senang nyobain dan ngerasain hal baru, winter full of feeling, activities, dan pemandangan yang buat kita yang tumbuh besar di negara tropis, kayak negeri dongeng banget. Nanti pas winter, Bibun bakal share cerita-cerita aktivitas winter. Sekarang kita mulai dulu dengan cerita aktivitas summer di vlog-vlog kedepannya. Nah, yang paling asik di negara 4 musim dengan iklim dan cuaca yang beda-beda, shopping. Kita selalu punya excuse untuk shopping. Tapi katanya Kanada mahal. Shopping gimana? Banyak cara untuk tetap bisa gaya, biar uang cuma numpang lewat doang. Cara apa? Minggu depan ya. Love you. Sampai minggu depan.